Saudara, tema kita adalah Tuhan menguji, Tuhan memurnikan, dan Tuhan memuliakan. Ya, ini adalah satu paket processing dari diuji, dimurnikan, dan dimuliakan. Ya, katakan ini satu paket ilahi. Harganya sangat mahal. Saudara pernah beli paket apa yang harganya mahal sekali? Ini lebih mahal lagi. Ya, kalau seorang dia terima diuji, maka dia masuk dalam pemurnian. Orang yang tidak terima diuji, ngomellah dia, mundur dari Tuhan, ngamuklah dia, saudara, dia tidak bisa masuk pemurnian. Kalau tidak masuk dalam pemurnian, tidak ada kemuliaan. Ya, saudara. Nah, itu sebab ini satu paket. Katakan paket ilahi bagi saya. Saudara, ini penting sekali. Kalau Tuhan menguji, maka itu Tuhan sedang memurnikan kita. Jadi kalau kita mengalami sesuatu cobaan ataupun suatu problema yang hebat, yang dahsyat, yang kita secara manusia kita tidak mampu menanganinya, saudara, engkau harus minta kepada Tuhan satu penjelasan, klarifikasi dari Tuhan. Apakah ini ujian apa bukan Tuhan? Kalau saudara menerima ini klarifikasi dari Tuhan, ya ini ujian bagi kamu anakku, besar hati. Langsung engkau besar hati. Wah, aku sedang mau dimurnikan. Aku sebentar akan dimuliakan. Katakan luar biasa. Tetapi kalau Tuhan menjawab, anakku, karena kamu sudah berbuat salah dan kamu mengalami hukuman, itu beda. Maka itu harus membuat saya dan Anda tersungkur di ujung kaki Tuhan. Harus minta ampun atas semua kesalahan kita. Katakan amin. Kalau kita minta maaf, kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Seperti apapun jahat dan rusaknya kita orang. Walaupun dosamu merah kirmisi dan merah kesumba, aku berkata kepadamu, marilah kita datang menghadap hakim. Marilah kita mengadakan pengadilan, kata Tuhan. Karena kalau tidak diputuskan oleh hakim, barangkali kamu tidak percaya bahwa aku bisa membuat dosamu yang merah kirmisi dan merah kesumba menjadi putih bagaikan salju dan putih bagaikan bulu domba. Kamu tidak percaya. Ayo, masuk pengadilan. Aku akan mengatakan hal yang benar. Aku akan memutihkan semuanya. Dan tidak akan ada lagi dosa dan cacat celamu. Jadi saudara, ada dua hal ketika saya dan Anda mengalami hal yang berat. Sedang diujikah atau mengalami akibat dosa kitakah? Dua-duanya ada jalan. Katakan, keduanya ada jalan. Saya harus besar hati. Saya tidak boleh putus asa. Amin. Jadi tidak ada cara anak Tuhan putus asa. Tidak ada cara. Dia bersalah pun Tuhan mau ambil dia dan mau menyucikan dia putih bagaikan salju dan putih bagaikan bulu domba. Coba, apalagi kalau atas kehendaknya kita orang mengalami hal yang berat sekali. Aduh Tuhan, gimana saya sampai tidak berani keluar rumah, tidak berani ketemu orang. Tuhan, saya sampai tidak bisa ini dan tidak bisa itu, makan tidak enak, sakit-sakitan. Kalau engkau sedang diuji, engkau harus bersyukur kepada Tuhan. Karena semuanya akan segera lewat. Dan kalau itu lewat, engkau akan tampil mulia dan luar biasa. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk membuka 3 buah ayat. Dari Mazmur 66 ayat 10, 11, dan 12. Mari kita akan buka Alkitab kita juga di rumah saudara. Dan kita akan membaca dengan suara yang nyaring. Kitab Mazmur pasal yang ke-66. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12, para kekasih. Kita akan baca bersama. Di Alkitab saya pada halaman 811 Perjanjian Lama.
Kalau saudara membuka pasal 66, apa judul yang tertulis di sana? Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Ya, ceritanya orang Israel karena dosa dihukum oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mengangkat mereka, saudara. Orang berdosa loh, saudara. Tetapi Tuhan berbelas kasih, saudara. Jadi saudara mesti tahu siapa Tuhan Allah kita. Mari kita akan baca ayat 10, 11, dan 12. 1, 2. Sebab engkau telah menguji kami ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air. Tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Amin. Wow. Coba. Kalau saudara membaca tentang orang salah diadili di dunia, saudara, ya sudah harus bersalah dia harus dihukum. Saudara, kelihatannya sekarang sudah susah untuk menyuap supaya tidak dihukum. Saudara, apalagi di hadapan takhta hadirat Allah yang Maha Kudus. Orang bersalah kan dihukum masuk neraka, kekal selamanya. Saudara, semua katakan, tetapi anugerah Tuhan Yesus melepaskan dosa kita. Saudara, jadi saudara mesti tahu, paket ini Tuhan menguji, memurnikan, dan memuliakan. Ini adalah satu proses yang amat gengsi, amat luar biasa, prestisius banget. Dan saya beritahu tidak semua orang mengalaminya. Jadi kalau saudara mengalami pencobaan, kecil ataupun tanggung atau luar biasa beratnya bagi saudara. Saudara, saya berharap saudara lebih dekat kepada Tuhan. Minta kekuatan yang ajaib. Supaya processing ini segera selesai. Amin. Karena engkau akan dimuliakan. Amin. Para kekasih, itu sebab di sini kita melihat dari ayat yang ke-10. Sebab engkau telah menguji kami ya Allah. Telah memurnikan kami. Menguji, memurnikan. Ya. Seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Ini ujiannya. Ya, mengenakan beban pada pinggang kami ini diikat, ya, dililiti dan disabui batu-batu yang berat dan membawa kami masuk melewati api. Kalau tanpa beban batu yang berat, saudara lari melewati api, barangkali saudara gosongnya cuma sedikit. Tetapi kalau saudara membawa beban berat di pinggang dan saudara harus berlari melewati api, saudara, engkau gosongnya banyak. Dan melewati air. Saudara, tenggelamlah kita. Kalau pinggang kita dibebani. Aduh Tuhan, percobaan ini, ujian ini berat banget Tuhan. Sampai hamba mau tenggelam. Tetapi Tuhan bilang, engkau tidak akan tenggelam. Engkau tidak akan gosong. Karena aku akan melepaskan engkau. Dan engkau bebas sama sekali. Lihat, ini perjanjian Tuhan. Sehingga bebas. Katakan, sehingga bebas. Saya tidak boleh lupa dua kata terakhir ini. Apa? Apa? Sehingga bebas. Kalau bebas, engkau mulia sekali. Wow, gak tahan loh saudara. Rasanya kita sudah gak tahan. Rasanya kalau kita ini tidak diikat oleh etika sebagai seorang anak Tuhan atau sebagai seorang hamba Tuhan, kita akan membalasnya 7 kali lipat atas apa yang kita alami. Tetapi kita harus bisa bertahan karena sedang diuji. Kalau sedang diuji kayak apa? Engkau harus membuang segala macam kata hatimu sendiri. Aduh, aku sudah sampai ngantuk belajar ini. Besok mau ujian. Aku sudah ngantuk sekali.
Tidak, aku tidak boleh ngantuk. Minumlah saya kopi, mungkin saya akan olahraga sebentar, saya akan belajar lagi. Karena waktunya sudah mepet. Namanya ujian, itu sudah tidak ada lagi kata untuk aku. Tapi untuk lulus, itu ujian. Tetapi Tuhan memberikan uluran tangan kepada saya, kepada saudara ketika ujian datang. Anakku, aku tahu kamu tidak bisa tidur. Anakku, kamu tidak bisa makan kan? Kamu lewati waktu makan. Jam istirahat, jam makan. Kamu lewati semua. Demi ujianmu. Anakku, aku membantu kamu. Dalam segala kelemahanmu. Karena aku mempunyai rencana yang ajaib dan mulia dalam hidupmu. Saya ingin meneguhkan setiap saudara yang mengalami hal yang berat dalam hidup saudara. Karena ujian itu selalu. Supaya apa? Supaya kita ini boleh makin berkenan kepada Allah. Saudara yang kekasih, kalau seorang anak atau saudara belajar, saudara, kalau seseorang mendapatkan ujian cuma 3 kali, maka kita sudah tahu dia lulusan apa. SD, SMP, SMA, 3 kali. Coba dia ujian 6 kali, 7 kali. Wow. Berarti dia punya gelar, dia punya pangkat. Kalau dia itu digaji oleh pemerintah, dia punya strata, dia punya level. Saudara, remunerasi dia itu tinggi sekali. Saudara, kenapa? Karena dia ujiannya lebih banyak, lebih sering. Saudara, kalau saudara tidak suka mengalami ujian, saudara harus minta kepada Tuhan. Tuhan, bukan saya mau cari perkara, mau cari sakit, saya mau cari ujian. Tidak. Tetapi Tuhan, kalau engkau menguji hamba, hamba lulus dengan cepat. Dan kalau engkau masih mau memberikan lagi ujian, hamba juga akan lulus dengan cepat. Saudara, itu saudara punya keyakinan. Karena Tuhan, kata Tuhan disinilah. Jadi bukan iblis, bukan manusia, bukan orang, bukan saingan dagang saudara. Bukan musuh saudara. Siapa saudara? Tuhan. Kalau Tuhan yang menguji, engkau harus bangga dan terharu. Aku pasti akan lulus. Aku akan pasti keluar. Dan aku akan dimuliakan. Amin. Saudara yang kekasih, dengan pendahuluan ayat ini, saya ingin menyampaikan mengenai soal ini ya. Dari Mazmur pasal 66 ayat 10 dan 11, nanti ayat 12 ya. Ayat 10 dan 11, engkau telah menguji kami, engkau telah memurnikan kami. Terus ujian yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah hanya untuk memurnikan. Apa maksud memurnikan? Supaya saya dan saudara berharga, berkadar, bagus dan berharga mahal. Amin. Ya, ini maksudnya, saudara sudah tahu ya. Tidak perlu dijelaskan mengenai soal ini. Itu sebab saudara, saya ingin mengajak semua saudara pada Ayub pasal yang ke-23 ayat 10. Ujian ini menghasilkan kemuliaan. Mari kita akan baca. 1, 2. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Tuh lihat, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara lihat, timbul seperti emas. Karena ia tahu jalan hidupku. Jadi apa maksudnya ujian? Orang yang hidup di dalam dosa dan kegelapan tidak akan diuji oleh Tuhan. Jadi kalau dia mengalami sengsara, keberatan, musibah, penyakit, karena dia hidup tidak benar, jangan bilang aku sedang mengalami ujian, sedang dicobai oleh Tuhan. Oh, salah dosa kau. Kau memfitnah Allah. Karena hidupmu yang tidak benar, Allah tidak akan mencobai engkau. Hanya orang yang benar yang akan dicoba dan diuji oleh Tuhan. Kenapa engkau mengalami keadaan yang sulit, keadaan yang musibah? Karena engkau berbuat dosa. Karena engkau melanggar firman. Jangan bilang karena engkau diuji.
dan dicobai oleh Tuhan. Salah banget. Jadi kalimat yang pertama ini, karena ia tahu jalan hidupku. Karena dia tahu aku hidup benar, aku mengalami ujian. Aku mengalami ujian. Tetapi setelah ujian, aku akan titik-titik. Timbul seperti emas. Beri tepuk tangan bagi dia. Katakan, wow, luar biasa. Jadi besar hati saudara. Amin. Anggukkan kepala ke samping Anda. Kita harus besar hati. Ya. Bila kita jalan hidupnya benar dan diuji, harus besar hati. Amin. Harus. Bangga, dengan kata lain bangga. Terharu. Aduh, aku kok mengalami kemuliaan. Aku kok dipilih sama Tuhan. Lihat, ya saudara. Paradigma dari firman Allah beda dengan cara berpikir orang. Ya, itu sebab Anda dan saya kita harus mengerti apa menjadi kehendak Tuhan. Katakan, saya menjadi mengerti. Saya harus meluruskan jalan hidup saya. Amin. Nah, itu dia. Karena nanti hasilnya timbul seperti emas. Ingin apa tidak? Ya, ingin dong, ya, ingin. Ya, saudara. Itu sebab para kekasih, kita barangkali berkata, Tuhan, doa hamba lama sekali engkau tidak kabulkan. Tuhan, hamba berusaha keras supaya hamba mendapatkan, tapi tidak dapat. Siapa tahu Tuhan akan pakai satu ujian nanti dalam hidup saudara. Kalau saudara mengalaminya, saudara harus pegang ayat ini. Mazmur 66, 10, 11, 12. Ayub 23, 10. Kau harus pegang perjanjian Tuhan. Dan engkau akan lulus. Katakan, dan saya akan lulus. Tidak mungkin gagal. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Engkau tidak boleh menangis lagi. Aku kan kepala ke samping katakan, jangan menangis lagi ya. Tidak usah kasih kata sayang. Jangan menangis lagi ya. Ayo, sudah bilang belum? Para kekasih, ini penting sekali. Itu sebab dalam ayat yang ke-12b, coba kita akan perhatikan. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, engkau telah membebaskan kami. Katakan, engkau telah membebaskan saya. Saya ambil kebebasan saya malam ini. Ketika saya mendengar firman ini, saya percaya saya mengambil pembebasan saya. Saya merdeka. Amin. Yakinkan diri saudara. Luar biasa. Para kekasih, itu sebab di dalam Mazmur pasal yang ke-66 ayat 12b, saudara, ayo kita akan baca sekali lagi supaya saya bisa menjelaskan ini. 1, 2. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Amin. Katakan, ini luar biasa. Api, api dan air justru membuat saya timbul bagaikan emas. Wow, luar biasa. Saudara yang kekasih, mari kita akan melihat tentang dua substance di dalam ilmu fisika ini. Saudara, api ini fisika. Air ini fisika. Saudara. Dan saudara mesti tahu bahwa Tuhan itu memberi kepada saya dan saudara ujian api dan air. Walaupun kontradiktif. Kosok bali nih. Ya, saudara, kalau ada kebakaran api,
saudara siram pakai apa? Pakai air. Pilih A, pasir, B, bensin, C, air. Pakai apa? Pakai air. Betul apa tidak? Ya, ini kosok balinya. Ini tidak bisa bersatu, air dan api. Tetapi apa sih maksudnya? Ya, engkau telah membiarkan orang melintas kepala kami. Dalam tanda kurung apa saya tulis? Kami diuji. Ya, kami telah menempuh api dan air. Terus semua, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Lulus ujian saudara berarti engkau bebas. Kau mengalami kemerdekaan yang penuh. Kau mengalami satu freedom yang luar biasa. So you have to pass all your testing. And everything that is trying in your life. So that after you pass from fire and water, then you will receive all the glorious blessing and position before God and before people. Sebab Anda dan saya harus tahu, kalau Tuhan sudah mengizinkan membiarkan orang melintas kepala kami, berarti nggak lama lagi aku mulio. Amin. Jangan ketika saudara dilintas, Tuhan bilang menetapkan saudara 25 orang. Saudara baru diinjek kepalanya sama orang 7 aja. Saudara sudah, sopo iki? Awas ya, tak titeni kowe ya. Ya. Kemudian orang ke-10. Kurang pendidikan ini. Ya, saudara, nggak boleh. Katakan pada samping Anda, nggak boleh begitu. Terus tanya, lah terus piye? Tanya, terus piye gitu. Jawab, apa jawabnya? Apa? Jawabannya banyak sekali, ya. Dinengke wae. Salah. Kalau saudara mengalami itu, apa yang saudara harus kerjakan? Pegang firman Tuhan. Ya, engkau pegang perjanjian firman Tuhan dan engkau akan melihat Tuhan, hamba bisa sabar karena hamba membaca, hamba mendengar firman Tuhan. Beri tepuk tangan bagi dia. Luar biasa. Kekuatan saudara dan kekuatan saya cuma ada pada firman Tuhan. Saudara ada di sana, Tuhan ada di sana. Tapi kalau saudara tidak ada di sana, Tuhan tidak ada di sana. Dan ini penting sekali. Saudara, apakah api dan air? Api adalah A, ujian. B, pemurnian. Itu api. Ya, sudah tentu dalam konteks ini, di dalam diksi api yang di sini yang disebutkan dalam firman ini, ya saudara, bukan api penghukuman, api neraka, tidak. Tidak termasuk dalam diksi dari kata api di sini. Saudara. Jadi api di sini adalah ujian dan pemurnian. Amin. Air, apakah air? Berulang kali air menunjukkan tentang penyucian, kehidupan, air hayat, air kehidupan. Saudara, air yang mencuci. Galatia menuliskan firman ini adalah air. Ini firman ini air yang mencuci, membersihkan. Sudah tentu tidak pada konteks air sebagai air bah, hukuman seperti pada masa Nuh. Atau air-air banjir dan musibah sekarang. Tapi api dan air di sini mempunyai nilai dan maksud yang mulia, yang berasal dari Tuhan. Amin. Jadi kalau aku sudah melewati api, itu artinya aku sudah diuji. Aku sudah dimurnikan. Dan melewati air artinya aku masuk di dalam kemuliaan Allah. Amin. Maka hasilnya dahsyat bagi orang Kristen ini.
benar-benar dahsyat. Saya kepingin. Saya belum mencapai, saya harus mencapai. Saya kepingin sekali. Itu sebab Anda dan saya kita harus meminta kepada Tuhan. Supaya hidup ini yang masih tersisa, katakan, mumpung saya masih hidup, saya harus mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Supaya semuanya ditambahkan kepada saya. Amin. Haleluya. Saya tutup di sini berhubung waktu, saudara. Nah, pada ayat 12b dari Mazmur 66, saudara, New International Version dari Alkitab Bahasa Inggris menulis, You brought us to a place of abundance. Ya, Engkau telah membawa kami ke suatu tempat kelimpahan. Katakan, pada akhirnya hasilnya dari api dan air adalah suatu kelimpahan. Amin. Tuh lihat, mungkin saudara mengalami berat saat ini. Hanya Tuhan mau mengetes kayak apa saudara itu rendah hatikah, saudara orangnya jujur, integritas saudara baik apa tidak. Karena sebentar lagi setelah saudara lulus, saudara akan mengalami kelimpahan Allah luar biasa. Apakah dia rela memberikan pada orang yang tidak persis, orang yang tidak patut, orang yang tidak pada proforma ilahi? Tidak mungkin, katakan tidak mungkin. Jadi saya harus mengubah integritas pribadi saya. Supaya saya boleh mendapatkan tempat kelimpahan. Saudara, you brought us to a place of abundance. Ya, Engkau telah membawa kami. Ayo kita baca, Engkau. 1, 2. Engkau telah membawa kami ke suatu tempat kelimpahan. Amin. Tangannya begini. 1, 2. Engkau telah membawa kami ke suatu tempat kelimpahan. Amin. Haleluya. Ada satu terjemahan lagi yang lain yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu dari New King James Version. You brought us out. You brought us out to abundance fulfillment. Engkau membawa kami keluar. Keluar dari mana? Karena ini pada pemenuhan yang limpah, pemenuhan kelimpahan, berarti Engkau telah membawa kami keluar dari kemiskinan, dari defisit, dari minus, dari nggak bisa apa-apa Tuhan, dari sekeng Tuhan, dari dihina orang Tuhan, dari tidak punya harga diri Tuhan. Engkau membawa kami, you brought us out to a place, to abundance fulfillment, ke satu pemenuhan kelimpahan. Katakan, luar biasa. Bila saya berjalan bersama Yesus, hasil yang sedemikian ini pasti akan saya terima. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Kita akan baca terjemahannya. 1, 2. Engkau telah membawa kami keluar menuju penggenapan kelimpahan. Amin. Luar biasa. Beri kemuliaan yang baik bagi dia.